Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setelah menyatakan diri sebagai pintu, Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Banyak orang menafsirkan hidup berkelimpahan yang dijanjikan itu sebagai hidup yang dibanjiri berkat-berkat jasmani. Padahal yang Tuhan Yesus janjikan jauh melampaui semua itu. Tentu saja tidak salah menjadi kaya, berjabatan tinggi, berhasil meraih prestasi dan prestise, asal semuanya itu tidak kita jadikan tujuan hidup, melainkan merupakan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai sarana untuk melayani dan memuliakan Dia. Pada kenyataannya, banyak orang percaya yang banyak diberkati Tuhan dengan semuanya itu, dan mereka menjadi berkat. Hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam bahasa Yunani bermakna amat sangat tinggi, melampaui ukuran, berlebihan, melimpah, jauh melampaui apa yang mampu kita harapkan. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Janji tersebut ditulis di antara gambaran Tuhan Yesus sebagai pintu dan gembala. Keduanya menggambarkan kepemilikan yang disertai rasa aman yang mendalam karena dimiliki dan memiliki, perlindungan maksimal, penyertaan yang tidak berkeputusan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja, pemeliharaan yang utuh, keintiman yang mendalam melampaui relasi apapun. Semua itu merupakan kebutuhan setiap orang yang paling mendasar. Itulah yang sebenarnya kita butuhkan, tetapi yang banyak orang tidak menyadarinya, dan dunia tidak bisa memberikannya. Itulah sebabnya sekalipun kita sudah memiliki segala sesuatu, tanpa Kristus hidup kita tetap hampa, kosong, kering, dan tidak bermakna. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa memberikan semua itu. Tuhan Yesus bahkan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dia membuktikan kata-katanya dengan mati kayu salib, agar melalui kematiannya kita memperoleh persekutuan yang intim dengan Tuhan dan dipuaskan dengan semua pemenuhan kebutuhan kita. Semua itu melimpah sampai mengalir keluar, menyentuh kehidupan orang lain. Itulah hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi, alangkah ruginya kalau kita menjadi orang Kristen hanya mengharapkan hal-hal duniawi. Paulus bahkan berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu, mari kita jadikan Kristus sebagai satu-satunya harapan kita, maka hidup kita akan melimpah menjadi berkat bagi hidup orang lain. Amin.